Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa live streaming dan dalam sebuah kajian yang dengan tema menggapai pahala i'tikaf meskipun di rumah atau walau di rumah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat Allah yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman dan Islam. Allah masih memberikan kepada kita waktu untuk beribadah, waktu untuk kita beramal saleh, baik itu dengan puasa maupun dengan tilawah dan salat sunnah maupun wajib. Namun ada satu materi yang bahasannya itu ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu i'tikaf. Maka inilah yang akan kita bahas tentang i'tikaf yang dilaksanakan di rumah. Pada dasarnya dan umumnya, i'tikaf itu dilakukan di masjid. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah, "Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Dan janganlah kalian mendatangi istri dalam tanda kutip sedangkan kalian sementara i'tikaf di masjid. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takif fi Ramadan asyratu ayyam. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sebanyak 10 hari. Falamma kana al-am alladhi qubida fihi, dan pada tahun di mana beliau dipanggil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, ya'takifu 20 yauman. Bahkan beliau beriktikaf sampai 20 hari. Di sini juga menjadi pelajaran bahwasanya ternyata i'tikaf itu tidak harus hanya 10 hari terakhir, tapi boleh 20 hari bahkan lebih. Sesuai dengan waktu dan kesanggupan kita. Namun dengan kondisi saat ini yang sulit untuk kita pergi-pergi dan sulit untuk ibadah di masjid, sedangkan jamaah saja sudah dicegah, dihimbau untuk ditinggalkan dulu, terlebih i'tikaf yang mengumpulkan orang banyak di dalam masjid. Maka dalam kondisi yang seperti ini tentunya disitulah bab fikih ini menjadi meluas. Jadi gambarannya adalah ketika kita membahas fikih, maka kita telah membahas sesuatu yang sifatnya luas dan luas. Luas itu fleksibel. Ulama-ulama atau imam-imam mazhab berpendapat tentang i'tikaf. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah sebagai imam yang tertua dari 4 imam mazhab. Beliau mengatakan i'tikaf itu di masjid yang ada sholat jamaah, dan ada imamnya, ada muazzinnya, laki-laki dan perempuan boleh, tapi perempuan lebih baik untuk i'tikaf di rumahnya saja. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Yang kedua, Imam Malik, beliau mengatakan i'tikaf itu di masjid jami' yang ada sholat Jumatnya. Laki-laki dan perempuan dibolehkan untuk beriktikaf di masjid tersebut. Kemudian yang ketiga, Imam Syafi'i sebagai imam yang ketiga, beliau mengatakan
al-mar'atu ar-rajulu wal mar'ah walau kana fi ghairi jami'. Boleh beriktikaf laki-laki dan perempuan meskipun bukan di masjid jami', di musholla pun boleh. Yang penting masjid itu biasa dipakai untuk sholat. Itu sudah dibolehkan sama Imam Syafi'i dalam al-qaul al-qadim, dalam qaul al-jadid. Afwan. Kemudian yang keempat, sebagai imam mazhab yang termuda, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau berkata, laki-laki dan perempuan boleh beriktikaf di masjid manapun. Jadi mirip dengan perkataannya Imam Syafi'i. Namun dalam kondisi yang seperti saat ini, yaitu kondisi kita berada dalam situasi yang ada corona, gitu kan, penyakit atau virus atau wabah yang saat ini mendunia, bukan lagi suatu daerah tapi sudah mendunia. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita tahu bahwasanya beliau ini adalah pensyarah Sahih Bukhari yang kitabnya dipakai sama semua ulama. Beliau mengutip perkataan salah seorang ulama, yaitu Muhammad bin Umar bin Lubabah Al-Maliki dari mazhab Maliki. Beliau mengatakan ajazal i'tikaf fi kulli makan. Dibolehkan untuk beriktikaf di mana saja di luar masjid. Boleh di luar masjid, beliau mengatakan, artinya di rumah boleh. Bahkan itu juga perkataan Imam Syafi'i dalam Al-Qaulul Qadim, beliau membolehkan untuk beriktikaf di luar masjid. Nah, dalam konteks ini kita lagi ngebahas rumah. Berarti boleh untuk beriktikaf di rumah dalam Al-Qaulul Qadim. Kita tahu Imam Syafi'i punya dua pendapat. Yang pertama Al-Qaulul Qadim, yang kedua adalah Al-Qaulul Jadid, perkataan lama dan perkataan yang baru. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya ulama-ulama dari mazhab Maliki untuk membolehkan i'tikaf di luar rumah adalah li'anna tatawwu' di luar masjid, li'anna tatawwu' fil baiti afdal. Karena ibadah sunnah itu dikerjakan di luar masjid atau di rumah itu lebih afdal. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul mar'i fi baitihi afdalu min salatihi fil masjid. Fi masjidi hadza illa al-maktubah." Salatnya seseorang di rumahnya itu lebih mulia daripada salatnya di masjid, kecuali dalam salat-salat yang wajib. Tapi yang sunnah itu malah dianjurkan di rumah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattakhidhu buyutakum maqabir." Jangan kalian jadikan rumah itu seperti kuburan, nggak ada ibadah di dalamnya. Di rumah cuma dipakai untuk tidur, dipakai untuk menerima tamu, dipakai untuk berpikir tentang duniawi, dipakai untuk makan, dipakai untuk bercengkrama dengan keluarga. Nah, ini jangan sampai cuma untuk itu. Tapi jadikan rumah kita itu sebagai tempat di mana di dalamnya ada ibadah. Itu yang Nabi ajarkan kepada kita. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian kita membahas tentang bolehnya kita i'tikaf di rumah. Kita tidak lagi bahas tentang ini harus di masjid atau apa, enggak usah. Karena memang momennya kita tidak pas untuk membahas i'tikaf di masjid. Saya katakan kembali lagi bahwasanya i'tikaf di masjid itu adalah afdol dan arjah, lebih utama dan lebih kuat pendapatnya. Kenapa? Ayatnya sudah jelas bilang, wa antum akifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di masjid. Bahkan tentang Nabiullah Ibrahim, bahwasanya beliau menjadikan Masjidil Haram sebagai masabatan linnasi wa amna. Nah, menjadikan itu sebagai tempat mereka untuk ibadah, untuk keamanan, kenyamanan, dan termasuk di dalamnya i'tikaf. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat ini dengan kondisi pandemik atau corona, di sinilah kita mengambil pendapat yang marjuh, yang agak lemah dibanding yang kuat tadi. Kondisinya yang membuat kita mengambil itu. Kenapa? Karena mengambil pendapat yang marjuh atau pendapat yang agak lemah dibanding yang kuat dalam kondisi pandemi itu dibolehkan. Dalam kondisi yang memang terhalang itu dibolehkan.
Contoh, maaf ini. Dari mazhab Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya orang laki-laki dan perempuan setelah berwudu, ketika bersentuhan suami istri saja kalau bersentuhan itu batal wudunya, wudu ulang. Tapi ketika itu, jadi menurut pendapatnya Syafi'i bahwasanya bersentuhan dengan lawan jenis, apapun modelnya, siapapun dia, maka itu membatalkan wudu. Itu pendapat yang kuat di kalangan mazhab Syafi'i. Tapi orang-orang Syafi'inya dari mazhab Syafi'i, kalau mereka pergi umroh, ketika tawaf bersentuhan dengan orang, dan pasti bersentuhan dengan yang bukan mahram, pasti bersentuhan, kecuali dia mengambil jalan-jalan pinggir yang jauh mungkin, tapi mau tidak mau dia akan bersentuhan dengan yang bukan mahram. Maka dalam kondisi yang seperti ini kita mengambil pendapat yang bukan pendapat yang kita pilih di awal, yang dikatakan dengan pendapat yang marjuh. Nah, jadi dalam situasi yang seperti itu, maka ulama mengatakan, Syekh Az-Zamakhsyari mengatakan bahwasanya mengambil pendapat yang lemah itu boleh dalam kondisi satu. Boleh mengambil pendapat yang lemah ketika tujuannya untuk menghilangkan mudarat. Nah, corona saat ini adalah mudarat. Mengambil pendapat yang lemah, bolehnya itikaf di masjid, itulah saat ini yang tepat. Yang kedua, mengambil pendapat yang lemah untuk tujuan apa? Litahqiqil maslahah, untuk mewujudkan suatu maslahah dan kebaikan. Itu dibolehkan untuk mengambil suatu maslahah dan mencegah kemudaratan, itu dibolehkan untuk mengambil pendapat yang lemah. Karena kaidah usul fikih mengatakan bahwasanya al-hukmu yaduru ma'a illatih. Hukum itu akan senantiasa berjalan sesuai dengan illatnya, sebabnya, masalahnya. Maka ketika ada sebab dan ilatnya yang membuat kita harus menghindari sesuatu, maka kita mengambil yang lainnya. Hukum itu berjalan sesuai dengan ilat yang ada. Ya. Yang tadinya kita ulama mengatakan sholat berjamaah di masjid itu wajib, tapi ketika dalam kondisi kita ini berbahaya virus, maka kita bisa menjadi haram untuk sholat di masjid. Paling tidak makruh. Karena kenapa? Bisa memberikan mudarat, la darar wala dirar. Tidak boleh kita memberikan bahaya kepada orang lain dan tidak boleh membahayakan diri sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita membahas tentang i'tikaf di rumah. Yajuzul i'tikafu fil bait fi azmati qurunah li adillah. Boleh kita i'tikaf di rumah dengan adanya pandemi corona seperti sekarang ini dengan beberapa dalil. Yang pertama, ta'azzur zahab ilal masjid. Tercegahnya kita untuk pergi ke masjid. Dilarangnya kita untuk pergi ke masjid. Ya kita mau tidak mau kita i'tikaf di rumah. Nah, orang-orang yang di Timur Tengah sana sudah betul-betul dilarang. Bahkan di Mesir itu masjid dikunci. Di Indonesia masih bagus, imam, muazzin masih di masjid, atau pengurus masih di masjid. Kalau di Mesir, masjid dikunci. Itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun, "Fattaqullaha mastata'tum." Beribadah kepada Allah itu sekuat tenaga dan semampu kita saja. Jangan memaksakan yang di luar kemampuan kita. Jangan kita melawan yang bisa merusak diri dan orang lain. Karena beribadah kepada Allah itu mastata'tum, semampu kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Mana haitukum anhu fajtanibuh." Yang kularang untuk kalian, kata Nabi, hindari. Wa ma atakum minhu min amrin faf'alu minhu mastata'tum. Dan apa-apa perintah yang datang dariku untuk kalian, maka laksanakanlah sekuat tenaga dan semampu kita. Yang di luar kemampuan kita, Allah tidak pernah menghisap kita di luar kemampuan kita. Kemudian ada kaidah fikih yang mengatakan al-amru idza daqa ittasa. Suatu perkara ketika dia menyempit, maka dia melebar. Ya. Saya ulang lagi dalam kaidah fikih, suatu perkara ketika dia menyempit dalam kondisi susah, maka dia menjadi longgar. Saat ini kita mau i'tikaf di masjid susah, tidak boleh, kita dilarang. Maka yang terjadi adalah kita harus melonggarkan bolehnya beriktikaf di rumah. Itu kaidah fikih. Sama dengan contohnya adalah
dalam keadaan lapar, sempit ini, lapar kita, di hutan, di tempat yang tidak ada makanan, terpaksa kita dibolehkan untuk makan yang haram. Kalau yang didapat cuma babi, ya kita makan babi, na'udzubillah. Kita makan itu, karena itulah yang ada. Tapi ketika kita sudah kenyang dan sudah cukup untuk menyambung kita punya hidup, maka saat itu babi yang tadi ada di depan kita pun menjadi haram kembali. Kenapa? Kita sudah dihadapkan pada kondisi yang sudah mending, sudah kuat, sudah bisa hidup untuk beberapa waktu ke depan. Maka jangan lagi disimpan itu makanan yang haram tadi. Itu dalil yang pertama tentang bolehnya i'tikaf di rumah. Yang kedua, dalil yang membolehkan adalah idza jaza lil mar'ah an ta'takifa fil masjid ala i'tibarin anna salataha fil baiti afdal. Kalaulah perempuan dibolehkan untuk i'tikaf di masjid, padahal dia salatnya di rumah lebih utama, ibadahnya di rumah ini, perempuan ini lebih utama ibadahnya di rumah. Fala mani min i'tikafir rajul fil baiti inda darurah. Maka tidak ada yang menghalangi seorang laki-laki untuk beriktikaf di rumahnya ketika dalam keadaan darurat. Kalau perempuan yang ibadahnya lebih afdol di rumah dibolehkan i'tikaf di masjid dalam kondisi normal, maka tidak ada halangan bagi laki-laki untuk i'tikaf di rumah ketika terhalang untuk beriktikaf di masjid, dikiaskan dengan atau dianalogikan dengan perempuan tadi. Kemudian yang ketiga, dalil tentang bolehnya i'tikaf di masjid yang ketiga adalah yajuzu lirrajul wan nisa al-i'tikafu fil bait li'anna at-tatawwu afdalu fil bait. Menurut mazhab Maliki, secara umum mazhab Maliki mengatakan laki-laki dan perempuan dibolehkan beriktikaf di rumah karena keumuman hadis, yaitu keutamaan ibadah sunnah di rumah. Itu menurut mazhab Maliki. Maka i'tikafnya seseorang di rumahnya itu dibolehkan dalam kondisi normal saja, dibolehkan menurut Malikiyah. Apalagi dalam kondisi yang tidak normal seperti sekarang ini, maka i'tikaf di rumah lebih boleh lagi. Kemudian yang keempat, dalil yang terakhir, dalil yang keempat adalah idza jaza salatul jum'ah fil baiti inda darurah. Kalaulah boleh salat Jumat di rumah. Jadi ada satu pendapat, ya kan, pendapat yang umum, yang rajih adalah salat Jumat diganti dengan zuhur di rumah. Salat Jumat diganti dengan salat zuhur di rumah. Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya salat Jumat yang tadinya di masjid boleh dilaksanakan di rumah. Boleh dilaksanakan di rumah dan tetap 2 rakaat seperti Jumat lainnya, seperti sebelumnya Jumat di masjid. Itu pendapat yang marjuh atau pendapat yang lemah dibanding pendapat yang kuat tadi, ya. Idza jazat salatul jum'ah fil baiti inda darurah. Kalau ini pendapat yang marjuh ini, kalaulah boleh salat Jumat di rumah dalam keadaan darurat. Jadi 2 rakaat di rumah dalam keadaan darurat. Wa hiya faridah. Padahal itu adalah salat Jumat yang hukumnya wajib di rumah. Yang tadinya di masjid kita bawa ke rumah, boleh. Padahal dia asalnya adalah wajib. Famal mani minal i'tikaf fil bait. Maka apa yang menghalangi untuk i'tikaf di rumah? Padahal kita tahu i'tikaf itu adalah ibadah sunnah. I'tikaf adalah ibadah sunnah. Kalau Jumat saja yang wajib kita pindahkan dari masjid ke rumah, salat Jumat di rumah, maka apa yang menghalangi ibadah sunnah seperti i'tikaf untuk kita melaksanakannya di rumah? Jadi itu paling tidak dalil-dalil yang menjadi penguat kita untuk meyakini bahwasanya kita dibolehkan untuk beriktikaf di rumah, terlebih dalam kondisi yang seperti saat ini. Nah, kita saat ini adalah Kabupaten Banggai dengan laporan tadi bahwasanya dikatakan 3 orang yang positif. Ini semakin membuat kita harus lebih mewaspadai untuk senantiasa beraktivitas di luar rumah
Maka semoga Allah menjaga kita semua. Kemudian ada syarat-syarat atau aturan-aturan yang mengikat iktikaf di rumah. Ada 4. Yang pertama adalah idza kana fil baiti sa'ah. Kalau di rumah kita itu, kita sudah sepakat ini membolehkan iktikaf di rumah. Kalau saja rumah kita itu luas, maka kita harus memilih dalam rumah itu satu tempat kita untuk sholat. Satu rumah ini adalah tempat kita iktikaf. Satu rumah. Mulai dari ruang tamu sampai ruang dapur. Itu tempat kita iktikaf. Tapi kita harus memilih satu tempat khusus. Mungkin ada ruang sholat khusus yang kita senantiasa tempati untuk sholat ketika kita sedang iktikaf di dalam rumah. Yang kedua, la mani fi ghurfatil lati yustaqbalu fiha ad-duyuf haitsu taqillu dukhulu fiha. Kita bahkan boleh untuk menjadikan ruang tamu itu tempat untuk iktikaf. Kenapa? Saat dengan kondisi Covid seperti ini, corona seperti ini, itu tamu biasanya jarang datang ke rumah. Ya, tamu sehari mungkin 1 kalaupun ada. Malah jarang orang karena social distancing. Baku jaga rumah orang, baku jagalah pergaulan ini, sosial. Yang penting hatinya tidak, insya Allah. Maka kita betul-betul menjaga. Boleh jadikan ruang tamu itu sebagai tempat kita untuk beriktikaf karena jarangnya orang yang datang ke tempat kita untuk bertamu. Kemudian yang ketiga, idza kana fil baiti dhiq fala haraj an ya'takifa haitsu syaa. Kalau di rumah kita itu sempit, ya rumahnya sempit, tidak cukuplah kita untuk beriktikaf, enak gitu kan. Ada tenda-tenda atau apa khusus, tidak ada. Ya mau nggak mau kita harus beriktikaf sesuai dengan kondisi di rumah kita. Karena fattaqullaha mastata'tum. Jangan memaksakan diri untuk seperti orang mampu. Kita beriktikaf kalau perlu kita iktikaf di ruang tempat tidurnya kita. Beriktikaf kita di tempatnya yang biasa kita tempat untuk santai. Di situ kita beriktikaf. Yang penting di dalamnya kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang keempat adalah la tufsidu i'tikaful mar'a i'daduha lit-ta'ami wa tajhiziha. Bagi perempuan yang sedang beriktikaf di rumahnya, tidak merusak iktikafnya perempuan yang iktikaf di rumahnya kalau dia sambil memasak masakan, sambil menyiapkan makanan berbuka, sambil menggoreng, sambil memasak, sambil menumis dan seterusnya, itu tidak merusak iktikafnya seorang perempuan. Maka seorang perempuan iktikaf di rumah seperti kita seperti iktikaf di masjid, namun karena ini di rumah, maka iktikaf kita seperti hari-hari kita di rumah. Tidak perlu ada yang kita ubah dari iktikaf atau kebiasaan kita dalam sehari-hari dalam iktikaf kita ini. Maka inilah kurang lebih yang bisa menjadi patokan kita dalam beriktikaf di rumah dalam kondisi yang virus corona seperti sekarang ini, yang penuh dengan betul-betul aturan-aturan yang baru, aturan-aturan yang betul-betul kita taati agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah ini. Karena wabah ini sangat tidak terlihat oleh kita, dan kadang orang yang kita tahu sehat tiba-tiba dia sakit, dan orang yang mungkin ada sakit tapi Allah sehatkan. Maka semoga kita yang saudara-saudara sekalian yang menonton di Facebook, di live streaming ini, semoga kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wabah yang saat ini betul-betul membuat kita menderita, baik itu dari segi sosial, ekonomi kita, maupun dalam ibadah kita sangat-sangat tersiksa karena begitu banyak ibadah yang kita ingin kerjakan, silaturahim yang ingin kita lakukan, tapi terhalang dengan penyakit wabah yang saat ini ada. Semoga Allah mempercepat wabah ini tiada dari tempat kita. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah menjaga kita, agama kita di dunia dan akhirat. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.